Oke, baik. Itu contoh tadi apa saja yang biasanya ditemukan di natural river water misalnya. Beberapa komponen yang biasanya ditemukan kita bisa sebagai target analisis di natural river water. Ini ada konsentrasinya yang biasanya ditemukan untuk kation, anion yang ada di river water ataupun di sampel air. Ini yang kecil adalah biasanya nitrat atau odor metal ions. Biasanya memang yang kita temukan adalah kalsium, magnesium gitu ya, lebih ke kesadahan. Kemudian FeMn ini biasanya kalau air kita berwarna kuning kecoklatan itu biasanya mengandung FeMn ya. Kemudian kalau klornya lebih banyak itu juga bisa melihat bahwa bakterinya akan membunuh bakteri, mikroorganisme banyak yang pasti mati kalau klorinnya banyak. Nah ini coba lihat adalah sumber dari rainwater, river water, dan sea water. Kandungan Na-nya masih ada, tetapi yang berbeda adalah kalau di river water ini kandungan asamnya itu lebih banyak, silikanya juga banyak. Sedangkan kalau sea water klornya lebih banyak, ya, karena mineral di sana lebih banyak. Ini salah satu contoh yang didapatkan dari hasil pengukuran kandungan yang biasanya ditemukan di perairan. Kalau dilihat di sini, rainwater sama river water itu 15 kali lebih besar river water ya dari rainwater, sedangkan kalau sea water itu 400 kalinya. Makanya kenapa sea water itu lebih kompleks dan lebih banyak mengandung mineral daripada yang lain. Walaupun dia komposisinya kita di sini sama, namun intensitasnya itu sangat besar. Nah ini contoh kita mengambil air permukaan. Di sini kita pakai tabung string keep sampler open position until release. Ini ada corong di sini, ada corong di sini. Release mechanism activate by messenger rubber band under retention in open position. Ini in open position. Jadi ini kita tutup, ini kita tutup. Nanti dia akan masuk di sini. Rubber band under tension ini open position. Jadi bisa membuka tutup lah. Kan ini nanti ketutup ke sini, ini ketutup ke sini ya. Jadi saat kita ambil, ini kita tutup, ini akan masuk ke sini, kemudian kita ambil ketutup. Nah, cuman di sini ada volumenya biasanya berapa tertentu. Kita mau ambil berapa volumenya. Ya. Kalau kita mengambilnya di sini, ketika ya beda ukur kedalamannya ini kan pasti beda ya. Ini di sini ya sedikit lah. Tetapi dari pengambilan airnya di sini, ini yang kita harus lihat. Kita mau tutup di sini atau mau tutup di bawah atau di atas. Biasanya kita tutup di bawah, kemudian kita ambil di atas, atau kita ambil di bawah, kita tutup di atas. Cuman semuanya nanti harus ditutup lagi. Nah itu, ini sudah otomatis nanti saat mau menutupnya. Nah, sampling note yang kita harus punya itu ya yang pastinya harus ada tanggal, waktu, siapa yang mengambilnya, personil name, kemudian customer, kemudian responsibility-nya siapa, manajernya siapa, kemudian cuacanya juga kita harus catat. Lokasi, koordinat, ini yang paling penting, sama sampling point. Kita harus namai kodenya apa. Kemudian environmental condition kita harus catat, activities di sekitarnya itu apa, sama ditambahkan
adalah map, peta ya, ini image. Kemudian ada kedalaman, current flow and debit kita juga harus ukur, dan beberapa parameter analisis lapangan lain-lain, salinity segala macam. Kemudian ada visual yang kita lakukan. Misalnya sedimennya ini kasar, ini halus, ini sedimennya termasuk liat sifatnya, atau ini pasir gitu ya. Terus dilihat kalau air warnanya ada agak keruh misalnya, there many suspension or not for the water. Kalau field sample analysis itu tadi ya, salinitas, kekeruhan, kesadahan misalnya kalau air. Kalau sedimen biasanya tadi dari golongannya apa, dia pasir kah, tanah kah, terus berwarna pasti kelihatan ya. Kemudian ada apa saja di sana, sedimennya mengandung apa, itu bisa kita lihat. Nama pH dari sedimen atau tanah kita bisa lihat. Special treatment of sample. Nah ini jika misalnya sampel tersebut harus ditreatment lebih lanjut karena ada senyawa target analit yang kita inginkan takut atau mudah bereaksi atau mudah terkena cahaya atau mudah terkena panas. Nah itu harus ada treatment tertentu saat sampling ya. Jadi misalnya pakai botol yang warna dark, kemudian mengambilnya juga harus pelan-pelan karena sampelnya sangat, baik itu sampel maupun target analitnya. Kemudian yang terakhir adalah anomaly factor during sampling. Kalau misalnya saat kita ngambil, ternyata arusnya kuat nih, kencang karena angin, cuaca gitu ya, atau ada perubahan spot, ternyata spot ini tidak terlalu kelihatan tercemar sumbernya. Itu bisa dari awal yang kita rencanakan bisa berubah spotnya, ini kita harus tulis anomali faktornya apa. Atau awalnya kemarau, kemudian pas kita datang rainy, hujan, it's rainy, jadi hujan, jadi ya mau nggak mau kita harus ganti spot. Karena biasanya kalau hujan ya tadi akurasinya jadi berkurang. Jadi ini semua harus diarsipkan kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan. Ini standar badan standar nasional loh untuk sampling. Ya kalau di universitas biasanya yang ini ya ya ini aja biasanya poin nomor 1 sama 4. Ya. 5 juga kalau nggak tahu gitu. Biasanya saat di laporan baru ada petanya. Nah untuk air itu ada file assessment-nya. Assessment-nya ini selain yang kita ambil, sampel yang selain kita ambil. Jadi ada blank sample, ada duplicate sample, ada split sample, ada field fortification sample, ada blind sample. Apa saja itu? Kalau blanco sample itu bertujuan untuk memeriksa dan mengendalikan kemungkinan terjadinya kontaminasi silang dalam keseluruhan proses sampling. Jadi selain sampel yang kita ambil di titik sampel tertentu, kita juga mengambil blank sampel. Nah blank sampel juga di sini ada 2 kita ambilnya blanknya. Blank for during transport to laboratory, blanko lapangan. Jadi apakah sampel yang kita ambil ini masih sama saat dia di perjalanan dan juga saat kita mengambil di lapangan. Ini mengontrol kemungkinan terjadinya kontaminasi. Kita lihat dari segi volumenya, kemudian visualnya, karakteristiknya, ya. Dan ada satu lagi, tapi jarang orang lakukan. Saya juga tidak terlalu lakukan. Ini adalah blanko alat. Jadi kayak pengambilannya, misalnya kita ambil pakai alat tertentu, kan biasanya kalau air, kalau pakai alat biasanya standarnya 50 mili. Nah kalau kita ambilnya ternyata 40 mili, 30 mili, sedangkan yang standarnya hanya bisa mengambil lebih dari 50 mili, ya itu harus dilihat juga apakah ada yang terbuang atau ada kontaminasi gitu ya. Itu harus dilihat. Kemudian ada duplikat sampel. Ini bertujuan untuk mengevaluasi
reproducibility, proses pengambilan sampel, dan homogenitas sampel. So to evaluate the reproducibility, mengambil dalam waktu yang berbeda ya. Kemudian proses pengambilan sampel dan homogenitas sampel yang diambil. Sampel duplikat ini untuk mengevaluasi reproducibility dan proses pengambilan sampel. Itu tujuannya. Ada juga sampel split. Sampel split ini untuk mengevaluasi homogenitas dari sampel yang diambil. Jadi ini harus dilakukan baik itu untuk duplikat dan untuk split. Jadi homogenitasnya. Kalau duplikat kan pengambilannya yang berbeda. Ya. Kalau split melihat homogenitas dari sampel yang diambil. Jadi itu tergantung tujuannya. Kemudian ada namanya sampel fortifikasi lapangan. Nah ini juga diambil untuk mengevaluasi kemungkinan berkurangnya hilangnya parameter saat transport ke laboratorium. Juga mengevaluasi efek dari matriks sampel. Jadi kalau misalnya ada khusus nanti analisis untuk matriksnya berdasarkan parameter tertentu, Anda juga harus mengambil duplikat yang sama untuk pengambilannya ya. Jadi tidak boleh yang sama pengambilannya dengan sampel yang sebenarnya, real sampelnya. Kemudian blind sample ini bertujuan untuk mengevaluasi reproducibility, proses pengambilan sampel dan homogenitas sampel yang diambil. Biasanya blind sample ini pencucian. Kadang kalau kita mengambil air kan kita pindahkan ke wadah lain, itu kan berarti ada yang tertinggal. Nah dengan pencucian, dengan menghasilkan sampel dengan titik yang sama, dia diambil dari titik yang sama, poin yang same volume. Nah ini blind sample fungsinya digunakan seperti itu. Jadi selama kita sampling, kita mau pindah-pindahkan ke wadah lain, itu juga sangat berpengaruh. Ya. Itu tentang sampling air.